Pak, ya, ini anak saya nggak ini, saya biasanya saya share screen. Tapi nggak apa-apa, lewat chat Itu aja ya. Ko Ayum, Volvo yang mana? Yang PDF itu, yang dibagikan Iya, di... iya, yes, yang doa Oke, kepenuhan Roh Kudus. saya ada, tapi saya bukan co-host. Jadi apa bisa share nggak, Pak Leho? Bisa, Pak. Pak, Kayaknya bisa. Nggak bisa, disable, Pak. Sebentar, karena banyak saya belum melihat. Pak siapa? Shandy. Oh, Sandity. Oke. Sandy Theo ya. Yang di PDF kan, Ko Ayum? Yes. Oke. Oh, ini Pak Alin baru kirim ini. Oh, kalau udah di Pak Leho ya Pak Leho aja. Nggak apa-apa Pak Sandy. Lanjut. Saya belum download ke Oke. Doa kepenuhan Roh Kudus. Oke. Ini. Oke. Ya. Dari Roh Kudus itu rupanya saya mengingatkan buat teman-teman semua ya yang hadir adalah janji Allah. Jadi janji Tuhan sendiri ya untuk kita ini menerima kepenuhan Roh. Nah, janjinya itu kapan? Janjinya setelah anak Allah Yesus itu naik ke surga. Nah, itu. Ini di Lukas 24 ayat 9, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, itu dilanjutkan yang terkenal yaitu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ada di sini ada kata kuasa dan ada Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi rupanya kuasa itu ya kita diberi kuasa sama Tuhan itu kalau Roh Kudus itu turun ya akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, kenapa kita diberi kuasa? Memang karena manusia ini nggak punya kuasa. Ya. Daging ini dosa. Dosa nggak ada kuasa. Dosa itu maut. Ya. Upah dosa maut. Jadi artinya kita ini lemah. Daging itu lemah. Ya, nggak ada kuasa. Yesus katakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Nah, roh itu penurut, roh manusia itu penurut dengan apa? Perintah firman. Nah, firman itu berkuasa. Kuasa di sini pakai kata dunamis. Kata yang sama, kuasa ini yang membangkitkan Yesus dari kematian pada hari ketiga. Dia bangkit. Sama katanya kuasa. Kalau saudara ketemu di Alkitab begitu banyak arti kata kuasa, pakai kata kuasa, itu kata dunamis. Dunamis itu ya, muncul kata dinamit. Jadi yang meledak-ledak. Jadi kita ini nggak punya kemampuan. Nggak punya kemampuan untuk bisa ngampuni. Nah, itu butuh kuasa. Kuasa yang mendorong kita, ada kekuatan ya yang ilahi yang dari dalam itu yang bisa mengampuni. Ya, kita kecewa, kita pahit ya. Kita dibedakan, kita nggak bisa, saudara. Manusia nggak bisa. Jangan bilang yang parah-parah begitu inner healing. Yang gampang aja rokok. Nggak bisa, saudara. Begitu banyak. Kalau semua orang bisa dengan kekuatan sendiri, dengan keyakinan atau dengan dia mencoba itu pabrik rokok tutup semua, saudara. Buktinya makin merajalela pabrik rokok. Nggak bisa, saudara. Ya, minum mabuk itu coba lihat. Nggak bisa. Manusia lemah, memang daging itu lemah manusia. Manusia itu memang jadi budak dosa, jadi budak. Untuk mereka itu menjadi menjadi lahir baru itu butuh kuasa, saudara, butuh kuasa, ya. Nah, maka itu kenapa peranan Allah Tritunggal yang ketiga ini pribadi Roh Kudus ini sangat penting, ya. Holy Spirit ini Tuhan, makanya dibilang lebih baik aku naik, aku pergi, kalau enggak aku enggak akan kirim Roh Kudus. Nah, itu makanya kita ini sekarang di zaman anugerah kita sangat bersyukur dengan peranan Holy Spirit Roh Kudus. Maka itu kenapa yang dilihat oleh Demos Sakarian, visi
penglihatan, visi yang dilihat Demos Zakarian itu, pria-pria yang letih lesu, berbeban berat, wajah yang tertunduk, lemah, ya muka dengan dingin, ya seperti es, beku, mati, rohnya mati, nggak bisa. Ya mereka berjalan ke tempat-tempat kegelapan. Ya mereka dalam menantikan kebinasaan kekal. Nggak bisa, saudara, keluar daripada dosa mereka, dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka, yaitu baik dosa, baik hutang, baik semua hal, saudara, ya yang dilakukan. Maka itu kenapa begitu melihat Demos, disuruh lihat orang-orang itu banyak ternyata, dan sekeliling kita juga banyak ada. Maka itu ajak mereka, layani mereka dengan penuh kuasa itu. Kita yang sudah diberi kuasa, layani mereka, dibebaskan. Bahkan itu mereka dibebaskan, belenggu-belenggu ikatannya itu dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus. Setelah itu mereka dimuridkan di chapter. Di chapter itu dimuridkan untuk apa? Mereka menerima kuasa, menolong pria-pria. Misi ketiga. Yang pertama kita damaikan, kita jangkau, kemudian kedua kita damaikan. Ya, kita panggil kembali orang-orang yang terbelenggu terikat juga banyak juga di gereja, yang mana sih bangku gereja, ya cuma datang mingguan, bahkan lebih konyol datang paskaan atau Natalan. Nah, orang-orang itu saudara jangkau. Juga orang-orang yang saudara ketemu di marketplace, saudara, sebagai langganan dengan langganan, dokter dengan dokter, dokter dengan pasien, pengacara dengan kliennya, ya whatever, apa saja saudara kerjakan, ketemu setiap orang, saudara layani mereka, bebaskan kuasa. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Maka itu kenapa, saudara, kalau saudara melihat sebelum, ya kalau kita baca di Kisah Rasul 6, ya Kisah Rasul 6, saya bacakan, ya waktu itu judul perikopnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, ini orang miskin ini orang yang yaitu tadi yang dilihat oleh Demos Zakarian, oleh penglihatan Tuhan itu. Ya, mereka terbelenggu, terikat. Karena itu ayat 3, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh, saudara, roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan. Usul diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ini teman-teman, ya, seorang yang penuh iman dan yang penuh Roh Kudus. Filled by the Holy Spirit. Penuh Roh Kudus. Ya, dan ada beberapa nama, jadi ada 6 teman-temannya lagi daripada Stefanus, ada Filipus, Prochorus. Kalau saudara nanti baca selanjutnya Filipus, wah itu keren sekali, saudara. Dia langsung tanda kalau kita ini dipenuhi roh, kita kepenuhan roh, tandanya kita lihat, ya. Coba lihat itu nanti saudara, ini nanti untuk nerima, cara terima, ya, sebentar lagi. Kedua, untuk saudara, tandanya kita itu terima, kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, besok aku ke ini. Aku besok masuk agak pagi, agak siang. Sudah di mute supaya enggak ini. Tolong host, tolong Pak Alin atau siapa ya di mute. Siap Pak Ayum. Oke. Ayat 7 ngomong begini, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, huruf kecil, ya. Roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, kasih dan ketertiban. Atau sound mind, ketenangan. Damai. Jadi ciri-cirinya, saudara. Ya, kalau kita ini kepenuhan roh, orang yang ciri-ciri kepenuhan itu tanda yang pertama itu keberanian, boldness spirit, roh berani. Berani apa? Berani bersaksi,
berani mengakui kesalahannya, berani ada keberanian untuk melepaskan pengampunan, berani untuk ketemu orang bagikan majalah suara, berani mendoakan orang. Itu ciri-cirinya. Nah, kesaksian saya, saudara, ya, itu persis ada yang di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Ya, waktu saya sebelum kepenuhan roh, saya percaya, ya, bertobat awal-awal. Kemudian, saudara, tahu nggak? Saya kalau makan bareng-bareng sama keluarga di di restoran, kan mestinya doa. Saya nggak doa, saudara. Doa dan mati ya mungkin sungkan sama Tuhan, tapi akhirnya saya pura-pura jatuhkan serbet itu, saya pura-pura duduk jongkok begini, saya pura-pura jatuhkan ini, ya. Waduh, kalau ketemu di toko, ketemu orang, ada rasa belas kasihan, ada dorong, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada keberanian, kekuatan untuk beraninya ngomong, berani saksi, berani apalagi doakan orang, nggak berani, saudara, nggak berani. Sampai suatu ketika waktu ada seorang senior melayani di Full Gospel, siapa yang mau menerima kepenuhan roh? Waduh, saya maju, saudara. Kamu akan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama-lama yang brengsek, yang bobrok, yang ketakutan, yang semua itu akan berlalu. Yang ada adalah roh keberanian, roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian. Waduh, saudara, saya maju, saya kepengen, rindu. Nah, ternyata itu, saudara, itu kuncinya. Kuncinya tuh rindu. Rindu dan percaya. Yuk, tolong dibuka lagi, Pak Leo. Nah, ini kuncinya, ini ada di Yohanes 7 ayat 37. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan Pondok Daud, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Nah, ini saya tandai highlight yang merah. Haus, yang pertama haus. Baiklah, datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang katakan di kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh, huruf besar, Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, lihat. Isi luar biasa, ya, saudara, Tuhan ini. Nah, minta, saudara, sama Bapak. Selama ini kamu belum minta, kata Tuhan. Seperti anak yang datang berminta. Minta apa, saudara? Minta, Roh Kudus akan diberikan. Ya, oke. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta, didoakan, percaya bahwa telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Ini yang namanya percaya, saudara. Nah, saya minta dan percaya. Ya, yang pertama itu ada rasa haus, ada kerinduan, ada kehausan, ada lapar, pengen. Karena tadi makanya saya jelaskan, ya, betapa pentingnya peranan Roh Kudus. Nah, syarat-syaratnya tadi apa? Pertama, ciri-cirinya orang kalau kepenuhan Roh. Malam hari ini saya berdoa dari kemarin, tadi pagi, saya juga tadi siang saya berdoa barusan supaya semua yang hadir, Tuhan yang gerakkan saudara hadir. Untuk saudara semua malam hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Ya, full spirit, filled by the Holy Spirit, saudara. Dipenuhi supaya saudara nanti ciri-cirinya saudara nanti bisa lihat. Seperti halnya saya mengalami perubahan, saudara. Sekarang saya bisa gagah. Setelah saya waktu menerima kepenuhan Roh, seperti murid-murid, saudara. Waktu murid-murid di Kisah Rasul itu, saudara. Saudara perhatikan, ya, mereka tidak takut aniaya, dikejar-kejar, dianiaya, saudara. Ya, mau dibunuh, tapi aneh, justru mereka mendoakan. Mereka nggak takut, mereka hadapi, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dari dalam.
ya, yang nggak kelihatan itu, saudara. Ya seperti halnya angin, saudara. Angin itu nggak kelihatan, tapi aneh. Pada waktu angin itu, saudara, ya begitu kencang, saudara cuma bisa ngerasakan. Tapi kalau angin itu membuktikan ada kuasa, ada kekuatan apa tidak, saudara bikin kincir. Begitu kincirnya ini, saudara, bisa langsung mendapatkan ada aliran listrik yang besar sekali, saudara. Coba, itu ada kekuatan angin. Makanya seringkali digambar dengan Alkitab, Roh Kudus itu seperti angin. Oh, luar biasa. Ya, keberanian, ya, yang meledak-ledak, saudara. Saksi, pengen ketemu orang saksi mana aja. Ya, pernah saya waktu itu diajak sama Pak Vincent. Ini ada Pak Vincent ini. Waktu di Jember, ya, waktu itu pelayanan Pak Vincent. Saya diajak ketemu sama mantan ketua PTP 19 atau 17 itu. 17 kayaknya di Jember. Wah, itu teman hopengnya Pak Vincent. Ya, istrinya pakai jilbab, anaknya semua pakai jilbab. Ya, saya tahu nih. Saya lihat fisiknya kok lemah gitu ya. Saya ini udah nggak sabar, saudara, melihat. Saya tunggu timing yang tepat. Pak Vincent cerita ini, teman ini. Kemudian saya nggak tahu dari mana, saya tahu itu Holy Spirit. Mereka beranian, saya langsung nawarkan Bapak itu. Saya doakan, saudara. Mereka satu keluarga, saya doakan. Mereka, Pak Vincent mungkin masih ingat itu ya, Pak Vincent itu kan, kira-kira 4 tahun yang lalu. Pak Anang, Pak Anang. Pak Anang, yes. How come? Saya di mana di Kalimantan, saya traveling, ketemu orang di pesawat, saya ketemu lagi, nggak tahu itu ada dorongan yang begitu, keberanian. Ada fire, ada api on fire. Kemudian ada apa? Selalu ada gairah. Gairah itu apa, saudara? Makan roti. Memecahkan roti seperti murid-murid di Kisah Rasul 2. Ya, tiap hari, saudara, nggak bosan. Kalau saudara bosan, berarti nggak full spirit. Itu ciri-cirinya ada, saudara. Ya, kayak murid-murid itu. Makanya mereka kenapa dikagumi, mereka orang kepengen datang kepada Tuhan. Lihat, kamu kok luar biasa. Ya, itu ciri-cirinya, saudara. Itu buahnya lahir, buah-buah kesetiaan, ya, kelemah lembutan. Jadi kalau masih keras, masih nggak senang kalau milih-milih jabatan, milih padahal kita ini semua hamba. You are all servant. Ya, kalau mau lebih besar, jadi servant. Tuhan sudah bilang itu. Kita ada pendudukan, ada sound mind. Tadi kan jelas di 2 Timotius tadi, 1 ayat 7 itu. Ya, roh keberanian, ya, kemudian sound mind, kasih. Ada kasih, saudara. Kasih persaudaraan. Mengutamakan orang lain lebih dulu. Ya, mengasihi. Nah, ini saya rindu. Kita semua member para leader full gospel dipenuhi Holy Spirit. Ya, antusiasme. Selalu punya inisiatif. Itu dari mana, saudara? Seperti halnya Nehemia. Ya, seperti halnya Gideon. Awalnya takut, tapi setelah dipenuhi roh, coba dia berani, saudara, ngadepin Filistin. Itu luar biasa tokoh-tokohnya. Nah, kita pun juga bisa, saudara, asal malam hari ini we are all receive the Holy Spirit. Ya. Syaratnya cuman 3, saudara. Ya, saudara haus, betul-betul haus. Kalau selama ini saudara sudah mulai, tanda-tandanya itu kelihatan. Orang kalau nggak kepenuhan roh. Dengar kabar apa, boro-boro mau nginjil, mau saksi, takut. Mau apa pun takut. Tanda-tanda yang lainnya apa? Sudah mulai. Ya, mulai ada sakit rohani. Sudah mulai bolong-bolong baca firman. Nggak pernah lagi baca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman. Doanya juga mulai, saudara. Ya, nggak seperti dulu. Waduh, kasih mula-mula. Sudah mulai hilang kasih mula-mula. Ya. Kemudian tidak ada lagi antusiasme. Ya. Kemudian masa bodoh. Sudah nggak mau mikirkan lagi pekerjaan, saudara. Nah, saya mau buka satu toko, saudara. Ya, kita lihat. Ya,
Satu tokoh ini nabi besar, Yeremia. Nah, ini kita semua, dia pernah ngalami kayak saudara dan saya. Yeremia 20, ya, ayat yang 9. Tapi saya bacakan semua ayat 7 ya. Coba. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Coba bayangin. Engkau membujuk aku ya Tuhan, telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Jadi cemoohan, tertawaan, mengolok-olok. Coba. Setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak. Kelaliman, aniaya. Coba saudara. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah, cemooh bagiku sepanjang hari, saudara. Iya, jadi guyonan, jadi olok-olok, iya, jadi aniaya. Bayangin, persis kayak Paulus, mengalami aniaya semuanya. Tetapi, nah ini, saya senang sekali ayat ini 9. Tetapi, apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, mengingat Tuhan ini. Tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. You see, kalau saudara dan saya sudah dipanggil, calling, panggilan kita. Waduh saudara, ngadepi anaya, ngadepi kelaliman, iya. Itu membuat kecut, saudara. Membuat tawar hati. Membuat kita enggak. Tetapi kalau kita penuh, maka itu malam hari ini, saudara. Ya, jangan izinkan, saudara. Ya, keraguan-raguan, kemalasan, saudara buang. Minta kepada Tuhan datang malam hari ini. Rindu seperti Tuhan. Saat ini Tuhan berdiri di depan saudara semua. Barang siapa haus, barang siapa rindu, yang haus, betul-betul saudara haus, sama ini saudara kering rohani saudara. Saudara sudah mulai, gairah saudara nggak ada. Sudah mulai, mengalami kekeringan rohani. Baca firman. Sudah juga haus, mengalami kehausan, tidak menjangkau jiwa lagi. Sudah tidak mulai punya target lagi. Hit list. Orang-orang siapa yang aku doakan ya? Tetanggaku, temanku, lalu siapa yang sudah mulai kering, itu sudah nggak ada lagi. Malam hari ini, saudara, penuhi, ya, penuhiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhiku dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang. Saudara saat ini berdiri di hadapan Tuhan semua. Yang betul-betul yang tadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Yang haus. Hanya yang haus saja, saudara. Ya. Saudara boleh berdiri di tempat saudara. Angkat tangan diri saudara. Tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara percaya. Percaya di pikiran ini. Percaya dengan keyakinan. Minta sendiri, saudara. Ya, biasanya kalau di offline saya tumpang tangan, tapi sekarang enggak, saudara. Saya percaya. He is the omnipresent God. Dia maha hadir. Saat ini, haleluya. Urapiku dengan minyak Roh Kudus. Urapiku dengan minyak barumu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Tuhan Yesus,
Kami datang semuanya di hadapan-Mu. Engkau lihat tangan kami, Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu. Tuhan, penuhi kami saat ini. Penuhi. Fill us with the Holy Spirit. Penuh. Penuhi kami, Tuhan. Jamah. Haleluya. Sikamamala tekema yana tukubaya. Kekena lama tekeni mala tikuri alama tekala. Ikinama totoku yana tukubasi alama. Kenapa kenama sanda kundera la tukubaya. Hingga mada dera pasena kubaya. Biarlah hendaknya rohmu menyala-nyala. Biarlah kerajinan-Mu tidak kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Penuh, haleluya. Penuhi. Haleluya. Sama Tuhan, sama kami. Jangan ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, membawakan kami Tuhan, yang membangkitkan roh keberanian. Memberikan roh, yaitu Tuhan, roh kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, haleluya, sound mind, Lord, ketertiban ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus, buah roh, 9 buah roh, itu yaitu Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kasih, haleluya, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Penuhi kami semua, haleluya, ubahkan kami Tuhan. Ubahkan kami supaya kami berbuah-buah roh juga. Terima kasih Bapa, sehingga karakter kami serupa dengan karakter Kristus. Kami mau tanggalkan pakaian lama kami Tuhan. Haleluya. Old wine skin kami tanggalkan. Haleluya. Kami akan mengenakan Tuhan new wine skin. Haleluya. Biar Tuhan bejana kami yang baru ini. Haleluya. Engkau limpahkan dengan kepenuhan roh. Haleluya. Haleluya. Sehingga anggur yang baru, haleluya, minyak yang baru, haleluya, kami terima, haleluya, meluap, saudara, meluap, haleluya, anggur baru, minyak yang baru, terima, haleluya, feel the Holy Spirit, in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini, momen itu, kasih mula-mula melanda kami. Haleluya, kami percaya Tuhan. Setiap kami yang malam hari ini menerima kepenuhan roh. Kasih mula-mula itu saat ini meluap-luap kembali Tuhan. Kasih akan jiwa-jiwa. Kasih akan pasangan kami. Haleluya Tuhan. Kasih akan keluarga kami. Akan anak-anak kami. Haleluya, Engkau kembalikan, pulihkan kami semuanya Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Haleluya, mana awal pemulihan yaitu Tuhan pertobatan kami. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, Engkau sudah lawat kami, akan terjadi pemulihan, maka kami percaya Tuhan. Jikalau kami mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, yang malam hari ini terjadi ini Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan, yaitu Tuhan. Baik itu kekayaan bangsa-bangsa, baik itu bisnis kami, keuangan kami Tuhan. Apa saja yang tangan kami Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Karena kami menerima kuasa kepenuhan roh. Kami berubah Tuhan. Haleluya, mengalami perubahan. Haleluya, menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami akan membuang semuanya Tuhan. Segala geram, segala angkara murka, segala kebencian. Kami buang Tuhan. Kami matikan segala kedagingan kami Tuhan. Hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Haleluya Tuhan. Apa saja Tuhan yang kami, segala tontonan-tontonan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar Engkau kuduskan mata kami, kuduskan telinga kami. Biar kami hanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mendengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa. Kami mendengarkan berita-berita dari kerajaan surga. Haleluya, mendengarkan firman-firman Tuhan. Haleluya, yang membangun hati kami, membangun iman kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga Tuhan, kuduskan lidah bibir kami. Haleluya, seperti Yesaya Tuhan, yang Engkau malam hari ini bakar kami semua. Haleluya, waktu Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus, maka kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan Roh Kudus. Lidah bibir kami seperti yang Yakobus katakan, lidah perlu dikendalikan. Jikalau lidah kami itu Tuhan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kami bisa mengendalikan seluruh tubuh kami, baik indera kami ke-6 ini Tuhan, 5 indera kami, baik telinga, haleluya, mata kami, haleluya, perasaan kami, maupun juga mulut lidah kami Tuhan.
Kami akan memperkatakan perkara-perkara yang mulia Tuhan. Kami memikir-mikirkan Tuhan perkara-perkara di atas di mana Kristus Yesus Tuhan duduk, yaitu apa yang murni, apa yang mulia, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Aku pikir-pikirkan itu senantiasa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ucap syukur saudara, ucap syukur semuanya. Terima kasih kepada dia. Ucap syukur, terima kasih. Syukur, syukur. Oh bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Aku memujimu. Haleluya. Syukur. Haleluya. Bless. God bless you. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Ko Ayung. Mungkin ada testimoni. Mungkin ada testimoni Pak Budianto Leo bisa tanyain apa yang mereka ngalamin, bisa angkat tangan, bisa langsung share. Ya, Saya mungkin percaya- kita akan langsung mulai ya, teman-teman yang dari awal tadi mengikuti kita dalam doa, lalu terus sampai malam hari ini kita sudah mendengar doa kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman mau sharing atau mau bertanya sesuatu. Ada? Tidak ada satu jalan ya teman-teman ya untuk kita mengalami kepenuhan Roh itu dengan bertobat ya. Artinya hidup kudus. Oke. Mungkin saya undang dari Jogja dulu mewakili. Dari Jogja. Mungkin kesan pesan juga boleh. Dari Jogja siapa yang mewakili? Mana Jogja? Dari Pontianak itu Pak, mau bersaksi Pak. Oh, Pontianak ya Pak boleh. Harsono. Pak, Ya. Pak siapa? Bro Pak Harsono. 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 Oke. Ya. Malam semuanya. Malam. Ya. Ya, luar biasa nih Pak Suhadi Iskandar ya, sangat memberkati sekali ya. Ya, saya mau bersaksi nih ya. Saya mengikuti ini Full Gospel ini kan sebenarnya udah 14 tahun yang lalu nih. Jadi 14 tahun yang lalu udah diajak oleh ya dulu ini Pak Yohanes ya, Pak Yohanes yang di Pontianak itu Pak Yohanes. Kemudian halo ya. Lanjut Pak, lanjut. Halo ya. Ya, kemudian serang berapa tahun kemudian saya ke Sintang ya. Di Pontianak ke Sintang itu kurang lebih sekitar 8 jam, 10 jam lah. Saya juga pernah ikut di sana di Full Gospel juga ya, lama, dan ini udah lama nggak pernah ikut ya. Pas kemarin saya bergabung lagi. Ini kurang lebih saya hitung-hitung kurang lebih 3-4 bulan yang lalu bergabung lagi. Ya, dan saya sendiri yang kepingin gitu. Ya, kemarin pas lihat ada majalah Voice yang dibawa teman ya, Pak Aaron Allen itu. Jadi membuat wah ini ada masalah tuh, harus kita tuh mendekatkan diri dengan Tuhan ini. Itu. Jadi ada masalah bukannya kita cari pelampiasan yang lain. Jadi saya bilang oke, bagus saya mendekatkan diri dengan Tuhan ya, melakukan pelayanan aja.
Itu saya rasa adalah hal yang baik gitu. Setelah kurang lebih 2 bulan mengikuti, ya saya bilang kalau saya cuma sebagai member ini tidak akan bertahan lama ini, ya, karena kita tahu kalau orang ikut FGB cuma member aja itu bisa menghilang itu, ya. Jadi saya bilang, wah ini harus namanya kita berkontribusi di dalam fellowship ini. Jadi ya saya memberanikan diri jadi presiden chapternya itu. Padahal mau ikut 2 bulan, kemudian 2 bulan ikut jadi presiden chapternya itu. Dan menurut saya rasanya enjoy banget itu, ya. Jadi ya ikuti kegiatannya cukup banyak juga, kemudian Zoom meeting dan sebagainya. Menurut saya sangat menikmati, walaupun butuh 14 tahun. Jadi ibarat ini benihnya butuh 14 tahun baru hidup ini. Jadi bukan waktu yang begitu cepat, ya. Mungkin teman-teman ada yang diajak langsung gabung, udah ikut aja. Kalau saya mungkin butuh waktu yang butuh 14 tahun, yang ukuran kita manusia 14 tahun cukup lama juga ya. Kalau ingin bergabung di fellowship di FGB ini kan, gitu. Jadi saya bilang mungkin benih ini butuh waktu ya, ditanam, kemudian ada yang ketemu, menyirami, dan yang terakhir, wah ini ada pohon nih itu kan, pohonnya nampaknya udah mungkin berbuah itu kan, itu. Jadi ya sekarang saya aktif lah itu ya di Zoom juga. Kenapa saya senang juga ya, ini kan saya lihat ada Jawa Timur itu kan, walaupun saya di Pontianak di kondisi pandemi ini, saya rasa kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak akan Zoom begini juga. Jadi kalau di satu sisi mungkin kita pada saat pandemi ini kita melihat ini ada masalah karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dan sebagainya, otomatis kita menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi ada yang melihat itu kendala, tetapi saya bilang sebenarnya dengan adanya kondisi ini, Zoom ini membuat kita bisa mengenal di beda wilayah. Itu. Ya, Pak Sono. Kayak kemarin saya pernah ikut. Ya. Saya Halo. sudah dapat Ya. satu poin dari Anda. Ya. Bahwa Full Gospel ini artinya begini. Bukan kita datang, aku dapat apa ya dari sini ya. Tapi Anda luar biasa, tapi Betul. saya bisa memberikan kontribusi apa melalui wadah ini. Akhirnya Anda tertarik untuk menjadi presiden chapter. Ya luar biasa. Buat Pak Sono ya. Dan saya senang juga ya. Terima kasih. Iya, saya senang sekali itu. Ini mau pertama kali saya juga ya ketemu teman-teman, tetapi saya rasa gini, kita punya visi misi yang sama, tujuan yang sama itu. Jadi ya. ini yang saling kita menguatkan juga itu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Jadi itu poinnya. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi senang sekali. Kelihatannya Dan ya, saya ya, senang juga ada Pak Soaldi Iskandar itu. Itu sangat menginspirasi. Mungkin dari Jogja ini Sekian, terima kasih. Pak Heng mau berbicara udah. Thank you ya Pak Sono. Terima kasih Pak Leo. Ya. Pak Leo, ya. Begini. Minggu kemarin di saat kami mengadakan acara doa malam, memang saya membawakan firman tentang hidup yang berkemenangan, itu tentang menyambut hari Pentakosta ya. Dan saya udah tadi pagi saya punya keinginan sebetulnya untuk bicara sama Pak Romo Hartono, bagaimana kalau kita mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Tapi sebelum saya utarakan itu ternyata Jatim sudah membuat acara ini. Jadi ini suatu yang sangat luar biasa yang saya rindukan sebetulnya, sehingga
ini jawaban doa saya sehingga saya boleh malam ini kembali menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu sangat luar biasa buat saya, Pak. Begitu kesaksian saya aja, Pak Leho. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, perasaan jadi adem ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi Sesuai dengan apa yang ada di hati, ternyata Tuhan sudah sediakan, Pak. yes, Tanpa Jogja harus mengadakan acara kepenuhan Roh Kudus. yes. Diadakan kembali juga nggak apa-apa Pak. Khusus Jogja kembali boleh. Ya. Panggil Pak Suhardi. Nanti Pak Suhardi siap sedia, Pak. Ya. Oke. Lanjut ya dari Jawa Timur ini mana ini Jawa Timur ya? Ya Pak Edi Kristanto, Ya. Kediri. Ya, terima kasih Pak Suhardi, buat firman-Nya luar biasa. Pak, kalau namanya doa kepenuhan Roh Kudus ya, di gereja kami itu setiap tahun mesti ada, Pak. Saya melihat bagaimana mereka manifest, bagaimana dengan bahasa roh ya. Yang pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana kita membedakan itu bahasa roh dari Tuhan atau cuma perasaan? Sebab gini, Pak, bertahun-tahun kita cari kepenuhan Roh Kudus gitu, Pak ya, doa kepenuhan Roh Kudus. Tapi setelah doa, ya kan, selesai kebun binatang masih keluar, Pak. Gimana gitu, Pak? Ya, cukup, Pak. Orangnya yang dikurung Pak Edi. Orangnya dikurung. Iya. Pak Edi, itu apa namanya, kalau itu ciri-cirinya tadi kan jelas, Pak. Sudah jelas kan di Alkitab tulis tadi, kalau orang itu kepenuhan roh, ya hidupnya itu mengalami perubahan. Ya, perubahan. Yang dulu nggak berani jadi berani. Ya, kemudian sifat-sifat apa yang jelek itu yang nggak bisa dirubah. Kayak apa namanya, orang Tionghoa kan ngomong apa sifat itu nggak bisa dirubah. Ya, seperti kayak gunung nggak bisa pensin dan kai. Ya, artinya sifat apa namanya tabiat itu nggak bisa. Ternyata itu bisa, Pak. Nah, kenapa itu kepenuhan roh itu beda lagi dengan bahasa roh, Pak? Bahasa roh itu karunia, Pak. Karunia lidah ini dibakar supaya apa? Karena lidah ini paling mengerikan, Pak. Lidah ini cuma satu, ya. Dan lidah ini, Pak, nggak ada tulangnya, Pak, nggak ada tulangnya. Nggak ada yang bisa mengendalikan. Yang bisa mengendalikan ini cuma, Pak, yaitu Roh Kudus. Seperti saya kan, saya itu kan omongannya, dia katakan saya najis bibir. Omongannya kotor-kotor kan, karena lingkungan. Tapi pada waktu dia menyerahkan ke tangan Tuhan, lidahnya kan pertama yang Tuhan tuh tahu. Malaikat bakar apa? Lidahnya. Karena yang paling kotor, yang paling ini lidahnya Yesaya. Nah, saja itu Yesaya dipakai sama Tuhan. Nah, tapi dia menyerahkan, makanya kemudian malaikat itu kerubim datang, ya melayang-layang. Nah, itu kan zaman perjanjian lama. Nah, itu yang namanya hinggap, Pak. Dia selalu. Nah, terus ikut pelayanan. Jadi begini, Pak. Tahap-tahapannya ya, Pak. Kita ini pertama itu kan pertama kita ini orang bertobat ini alami namanya justification, Pak, dibenarkan. Justification. Nah, justification ini harus melangkah lagi, Pak, yaitu sanctification seperti tadi Harsono yang di Kalbar itu Pontianak. Ya, itu kalau cuman berdiam di sini, Pak, nggak melangkah, nggak melayani, Pak, nggak melayani sesama, ya, nggak melayani orang, nggak melayani orang-orang miskin yang diperintahkan Tuhan itu melayani, Pak. Nah, itu kita nanti akan Pak, bisa stagnan, bisa berhenti ya. Nah, itu makanya kenapa kita menjadi kuat itu. Kalau kita menjadi kuat, itu seperti yang di gereja mula-mula Kisah Rasul, Pak Edi. Yaitu kita harus waktu justification, kita sanctification untuk menerima glorification, Pak. Ya, waktu di sanctification ini kita harus artinya terus, Pak.
pengenalan sama Tuhan, kita karunia-karunia, kita minta sama Tuhan terus untuk bertumbuh, Pak. Kemudian juga melayani. Kalau kita cuma menerima, nggak melayani, cenderung sombong rohani, Pak. Oh, Pasti sombong rohani. Ya, dan selalu membeda-bedakan, selalu merasa dirinya ini golongan elit, bengek yang itu semuanya, Pak. Ya, tapi kalau ingin melayani, ini dia makin bersyukur. Waduh, ternyata aku nih menjadi hamba, Pak. Kehambaannya. Baru nanti, Pak, adakan fellowship. Jadi 3 hal ini, Pak. Ya, harus ada fellowship supaya apa, Pak? Supaya kita ini, Pak, kalau fellowshipnya, makanya kita jangan meninggalkan dengan persekutuan orang-orang. Ya, nanti kalau nggak gitu, Pak, kita kalau balik lagi ke kelompoknya ini, omongan kotor keluar lagi, Pak. iya. Nah, makanya itu kenapa setiap orang percaya itu kalau dia memang nggak bisa mengendalikan, dikendalikan sama Roh Kudus, yaitu minta karunia bahasa roh. Nah, pada waktu dia mau ngucap ini, Pak, saya waktu itu melayani satu teman, Pak, 2 tahun. 2 tahun baru berubah, Pak. Setiap ketemu orang, ketemu masalah, ketemu apa, yang keluar itu nyemprot miso orang Surabaya dulu. Ceprot. Terus selalu ingatkan, puji Tuhan. Mulutnya ditutup, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi belajar ucapkan miso ke puji Tuhan. 2 tahun, Pak. 2 tahun, bayangin. Akhirnya waktu dia terima kepenuhan roh, terima karunia bahasa roh, wah puji Tuhan, betul-betul hilang, Pak. Nah, saya bertobat tahun 87, Pak, 88. Sejak itu saya nggak pernah miso lagi, Pak. Hilang, Pak, sampai hari 33 tahun hilang. Nggak pernah, Pak. Keluar binatang, nggak pernah. Jangan izinkan kita ini, Pak, harus kita mau dipindahkan. Yang Tuhan bilang be separated, dikuduskan, kudus. Dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Nah, itu yang mesti selalu PR-nya Pak Edi nanti ke teman-teman yang udah. Ya. Jangan jauhkan fellowship. Oke, Pak Edi? Kadang-kadang gini, Pak, tambah satu lagi, Pak. Kadang gini, kita mendengarkan dalam satu bagian itu misalkan ya. Ada yang orang berbahasa roh itu membuat kita bisa teduh, bisa ayem, tapi satu sisi ada yang histeris itu rasanya jantung deg-deg. Itu gimana? Apakah itu ada indikasi orang ini benar-benar bahasa roh dari Tuhan atau yang satunya hanya emosi aja? Mungkin, Pak. Yes. Ya itu, Pak. Kalau kepenuhan roh, Pak, kalau bahasa rohnya itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus, datangkan sound mind. Pengertian ya. Tertib, nggak gaduh, Pak. Nggak ada. Nah, kalau sampai gaduh, itu pasti roh kuda lumping, Pak. It is not, itu bukan buah Roh Kudus, Pak. Standarnya itu aja. Kalau nggak ada damai, Pak, itu pasti orang yang itu doa, Pak. Ya, diparani, disamperi, didoakan, diajak, Pak. Ya, oke, dilayani. Pak. Ya, Pak, masih Pak Yung. Oke, God bless. Bud, lanjutkan yang lainnya. Jogja sudah. Nah, ini Pak Hengki dari Malang. Oh, Pak Hengki Malang. Ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Yes. Terima kasih sharingnya memberkati ya Pak. Pak, ada satu pertanyaan ini selalu sampai sekarang belum terjawab ya Pak. Menyebabkan saya juga penasaran. Apakah orang yang sudah menerima Roh Kudus itu selalu ditandai dengan kemampuan untuk bisa berbahasa roh, Pak? Tidak. Yang pasti. Tapi tergantung hamba Tuhannya. Ya, tergantung. Kalau Pak Hengki tanya ada beberapa hamba Tuhan yang ini, ya, karena dia mengacu ada ayatnya itu memang, tapi sebetulnya bukan itu. Tapi tanda yang jelas ya Pak, tandanya kalau orang kepenuhan roh, itu pasti ada boldness spirit, roh keberanian. Berani bersaksi, berani nginjil, berani cerita, berani mengakui kesalahannya, berani dia, berani dia berani dia tidak mengizinkan dirinya, dia dikasih discerning spirit, membedakan roh. Wah ini nggak buat dia mau muak dengan dosa, seperti kayak itu loh Pak Sahabat yang di Malang itu dulu yang jual bakso itu yang muak sama dia hidupnya perjinan, jatuh perjinan ke perjinan itu loh, yang orang di Bali itu loh Pak, sopo jenenge saya lupa ya.
Pak Yanto itu. Ya, yang terus keliling-keliling loh, Pak. Sekarang saksi jadi pendeta loh, Pak. Dulu waktu di Full Gospel, siapa namanya? Aduh, saya lupa. Nah, itu Dia orang itu Malang, dia. orang Malang itu, orang Dia Malang. orang Malang jual bakso itu loh, Pak. Iya. Itu, Pak toh. Inggi. Tembel itu toh, Pak. Tembel. Nah, itu dia akhirnya menyadari dia keluar, Pak. Itu kekuatan itu Roh Kudus, Pak. Padahal dia belum tentu bahasa roh pada waktu awal-awal itu, Pak. Tidak. Nah, bahasa roh itu tadi kan saya jelaskan kepada Pak Edi tadi dari Kediri. Ya, itu untuk Pak, mengendalikan lidah kita. Itu ada. Itu ada, Pak. Nah, ayatnya ada. Mengendalikan lidah ini. Lidah ini mengerikan, Pak. Pak Inggi, Iya. Dino iki hari ini kita bisa meso, kita bisa caci maki orang, kita bisa memfitnah orang, kita bisa macam-macam, tapi Minggu bisa memuji Tuhan. Mengerikan ini, Pak, lidah ini. Betul-betul mengerikan. Maka itu dikendalikan. Jadi pada waktu kita, kalau kita kepenuhan roh, itu Roh Kudus itu nuntun kita dengan tertib. Nah, sehingga pada waktu kita marah, cenderung mau manusia lamanya keluar, mau marah, mau caci maki, itu kita tiba-tiba diingatkan Roh Kudus. Kemudian kalau kita kan nggak bisa ini, Pak, biasanya. Nah, lidahnya ini, Pak, yang paling ngeri, supaya nggak keluar yang liar-liar, dikendalikan langsung bahasa roh. Langsung datangkan sound mind, tenang, teduh. Nah, dia ada pengendalian, roh pengendalian muncul. Ya, Pak Inggi. Jadi tidak harus tanda awal itu. Yang jelas tanda awal itu keberanian seperti saya saksikan sendiri. Berani, Pak. Waktu itu saya belum bisa bahasa roh. Tapi berani saksi, berani doakan orang di toko. Ya. Jogja, Pak. Oke, Pak Sugianto Tan juga boleh. Tanya. Jogja, Pak. Apa yang dirasakan? Ya. Kami Pak Jogja bisa masuk, Pak. Boleh. Masuk, monggo. Oh iya. Terima kasih Pak Suwardi Iskandar ya. Beberapa Pak Agus bisa lihatin videonya biar kita kenal, Pak. Oh iya ya. Ya Pak, selamat malam. Ya. Malam. Nah, terima kasih. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menghadap gembala sidang saya, tapi sekarang sudah almarhum ya, Pak Pendeta Ishak Sugianto. Saya menghadap, saya menyampaikan, Pak, kok saya belum bisa berbahasa roh. Saya menyampaikan kepada beliau. Beliau menjawab seperti ini, Pak Agus, kalau belum dapat berbahasa roh atau karunia bahasa roh, tetapi yang penting sebenarnya, hidup kita harus bisa mewujudkan 9 buah roh itu. Jadi hidup kita dimanapun, kita mohon kekuatan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita sebagai orang percaya bisa mewujudkan 9 buah roh, sesuai Galatia 5, 22 dan 223. Pak Agus tidak perlu gelisah, kok saya belum bisa bahasa roh, bagaimana ya, wah tidak perlu gelisah. Tetapi mohon tuntunan Roh Kudus agar hidup kita dimanapun selalu bisa mewujudkan 9 buah roh. Mohon tanggapan atau petunjuk Pak Suwardi Iskandar. Terima kasih. Ya, persis Pak tadi Pak Edi kan, Pak, betul. Jadi buah roh itu lebih penting, Pak. Lebih penting 9 buah roh itu mesti dikejar, Pak. Ya, Pak Agus. Siap. Buah roh. Yes. Nah, siap. kalau ya bahasa roh, ya itu karunia, Pak. Tinggal minta saja kalau memang Tuhan kasih, namanya karunia, hadiah, Pak, dikasih hadiah gitu loh, Pak. Ya. Tinggal mungkin ya kalau memang Pak punya kerinduan, terus minta waktu Pak nyembah sendiri, nanti pada waktu minta nanti Tuhan juga bisa kasih, namanya hadiah kok, Pak. Ya, Amin. Dan ada 9 karunia. Makanya gini, Pak, yang paling bagus ya minta 9 karunia dan juga 9 karunia buah, Pak. Kalau buahnya itu 9 ada, Pak, ya kita cenderung Pak? Karakter kita kayak Kristus, Pak, rendah hati, ya gampang diajar, mudah mengampuni, mudah semuanya, Pak. Tetapi kalau karunia itu cenderung sombong, Pak.
karunia ini memang karunia 9 karunia kesembuhan, karunia itu kalau kita nggak diimbangi dengan 9 buah roh, itu cenderung nanti sombong rohani. Ya, Pak. Wah, iya bisa menyembuhkan orang, ya bisa bahasanya kayak bahasa malaikat. Tetapi kalau nggak punya kasih, Pak, nggak ada kasih, makanya Alkitab tulis kalau nggak ada kasih, yaitu 9 buah roh itu, Pak, ya nggak diimbangin, itu nanti terbangnya sayapnya, Pak, nggak seimbang, Pak, nggak seimbang. Memang Tuhan kasih, Pak, kasih. Kalau kita sudah bertumbuh, lihat Pak Agus begitu sudah buah roh ini ada, Pak, nanti dikasih, Pak. Kenapa nggak dikasih? Makanya gift itu karunia nggak dikasih. Buahnya rono, Pak. Nanti takutnya Pak Agus, Tuhan itu kan seperti kayak papa gitu. Ya. Kalau kita ngasih anak kita, loh, anak kita jalannya masih nggak jangkep, kasih sepeda, nanti jatuh kan melukai sendiri, Pak. Iya kalau mereka, ya itu, Pak. Ya kena nangkep ya, Pak. Jadi jangan fokus ya gitu. Itu hadiah aja. Hadiah. Kalau Pak nanti bertumbuh buah rohnya, otomatis nanti karunianya akan diberikan. Kalau Bapak rindu melayani orang, karena karunia itu diberikan sama Tuhan untuk apa, Pak? Melayani. Melayani dengan kasih, Pak. Melayani dengan kasih, dengan buah roh itu, Pak. Dengan kelemah lembutan melayani. Ya. Ya, terima kasih Pak Suwardi Ya. Iskandar. Terima kasih. Berkati, Pak. Terberkati. Oke. Kita satu lagi teman sebelum kita akhiri. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya undang MVP kita ya, MVP Jawa Timur, Pak Alex, untuk memberikan sedikit closing statement-nya. MVP-nya ada berapa nih? Ada dua atau 3 MVP? MVP ini ya Pak Vincent Wijaya juga ada. MVP Kalimantan dan Mindset. Panggil Pak Vincent aja, Pak Budi. Pak Vincent saja. Oh ya, Pak Vincent. Melengkapi closing statement-nya. Closing statement-nya Pak Vincent. Ya, oper. Kalau Pak Alex ini orangnya rendah hati. Oper ini. Pak Vincent. Masih monitor Pak Vincent. Yes. Minta oleh-olehnya, Pak. Kita mesti kasih ke yang senior dong, mestinya. Pak Alex kan nikahnya sudah lebih lama dari saya. Mari Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Iya. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ayung yang terus konsisten mengajar kepada seluruh FGBMFI tentang baptisan Roh Kudus, yang memang seperti dinyatakan di dalam tujuan visi misi daripada FGBMFI. Nah, saya mungkin untuk closing statement-nya nggak banyak-banyak. Sekali lagi nggak mau ada jangan sampai ada kontroversi di antara kita. Semua tentang baptisan Roh Kudus itu adalah tertulis di dalam Alkitab. Jadi tidak perlu, walaupun yang berbagai denominasi, khususnya denominasi di luar karismatik itu tidak pendapat, karena itu adalah tertulis di dalam Alkitab, baptisan Roh Kudus. Yang kedua, sebaliknya yang dari tanda petik yang dari karismatik juga tidak over emphasis, tidak terlalu menekan-nekankan. Kita yang ada mengerti tentang pentingnya baptisan Roh Kudus itu perlu membagikan, tetapi bagi yang menerima biarkan Roh Kudus yang menjamah untuk bisa menerima. Tapi kalau enggak pun that is okay. Ya, tadi dijelaskan mengenai karunia dan buah roh. Nah, ini saya closing statement yang terakhir adalah saya pernah bikin renungan itu saya share juga di National Board
bahwa karunia itu adalah packaging, tetapi bahasa roh itu adalah substance, isi, konten. Nah, akan idealnya itu adalah substance dan packaging itu bersama-sama, ya. Bagus sekali substannya, konten atau isinya, bagus sekali packagingnya. Tetapi number one itu substance. Ya, jadi seperti produk itu, misalnya kalau kita beli sabun, ya, kalau substance konten isinya itu nggak wangi, hanya bagus bungkusnya, orang hanya beli satu kali, karena begitu dipakai nggak wangi, dibuang gitu. Tapi kalau idealnya adalah bungkusnya sangat menarik, dalamnya sangat wangi. Itu idealnya. Tetapi andai kata enggak pun, dalamnya wangi, bungkusnya ya sederhana pun orang akan tetap beli. Jadi marilah teman-teman, kita FGBMFI, substannya kita, kontennya kita, isinya kita itu wangi, mengharumkan nama Tuhan. Kalau karunia adalah sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Dia mau kasih ke kita enggak atau enggak. Tapi kita wajib minta. Wajib minta. Tadi kan dikatakan wajib minta. Mintalah. Nanti kalau Roh Kudus kasih apa, ya udah kita terima. Itu aja closing statement-nya Pak Alex. Saya kembalikan kepada Pak Alex. Haleluya. Thank you. Ya. Yami, Ciamsor. Substance, ya. Kontennya. Ya, ya. Oke, karena sudah lebih 5, kita akan tutup ya teman-teman. Mari Pak Alex tutup doa. Oke, mari teman-teman kita hening sejenak. Kita renungkan apa yang telah disampaikan banyak tadi. Jangan terlewatkan nanti malam pada waktu doa malam pun juga renungkan lagi apakah buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, maksudnya seperti itu. Hingga sungguh apa yang disampaikan, apalagi kita juga akan menjelang hari Pentakosta, saudaraku, sangat pas sekali untuk materi malam hari ini. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau telah sampaikan isi hatimu lewat doa malam bersama ini, lewat hamba-Mu Pak Ayung. Untuk mengingatkan setiap kami, bahwa setiap kami sebagai orang-orang percaya, Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri kepada kami. Yalah Roh Kudus, terima kasih Kau ada di dalam kehidupan kami. Tadi Engkau telah memenuhi hidup setiap kami. Biarlah Engkau terus penuhi hidup kami terus, ya Roh Kudus. Buat kami semakin akrab dengan Engkau, buat setiap kami semakin lekat dengan Engkau. Karena Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Sehingga sungguh hidup setiap kami semakin hari semakin berbuah-buah. Harum adanya, seperti hamba-Mu Pak Vincent katakan tadi, Roh Kudus. Juga buat setiap kami menjadi lebih berani lagi, Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Sehakikat kami ada di wadah FGBMFI ini. Buat setiap kami semakin mempunyai kegairahan mencari Engkau, menemui Engkau, dan terus bertumbuh setiap kami menuju karakter Tuhan Yesus sendiri. Amin. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
biarlah apa yang telah Kau berikan kepada kami malam hari ini, kepenuhan-Mu sendiri itu, boleh kami bawa di dalam chapter kami masing-masing. Mulai satu orang dari setiap kami ini menjadi orang yang terbakar, bakar terus chapter di mana kami berada, terus akan membakar regional di mana kami berada. Dan sungguh kami akan melihat 34 regional yang ada di Indonesia boleh menjadi chapter-chapter yang hidup, chapter-chapter yang membara, mencintai Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau ialah Roh Kudus, arus rahmat dari Allah sendiri telah melanda setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa bulan depan teman-teman. Yes. Terima kasih Brother Budianto. Terima kasih semuanya. God bless, God bless. Thank you Kayung ya. Bye. Semua, thank you. Sandal, thank you. Vincent, thank you. Jogja. Pak Sugianto. Jogja, berkati Jogja.